Untuk bisa mengerjakan soal sekali nanti, kalian bukan cuma sekedar menghafal materi yang ada aja, tetapi kalian harus bisa memahami bagaimana bentuk pelaksanaannya atau pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan soal-soal yang keluar itu kebanyakan adalah soal penalaran loh, bukan soal hafalan. Nah, untuk tahu bagaimana bentuk soal penalaran, yuk ditonton videonya sampai habis karena di hari ini kita akan bedah tuntas soal TWK penalaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan di hari ini kita akan bedah tuntas materi nasionalisme dan juga NKRI. Penasaran sama soalnya? Yuk, mulai aja. Let's go! Oke, kita masuk dulu ya ke soal yang pertama nih, untuk materi nasionalisme. Cinta tanah air merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawah ini merupakan cara untuk menumbuhkan cinta tanah air adalah A. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan politik luar negeri bebas aktif. B. Memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara. C. Memahami pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. D. Memahami konsepsi jiwa, semangat, dan nilai juang 45, tanggung jawab etik, moral, dan konstitusi. E. Sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oke, di sini yang ditanyakannya itu adalah bagaimana sikap kita atau cara kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tadi cinta tanah air udah dijelaskan nih di awal, yaitu perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam setiap warga negara. Saya, teman-teman semua, itu adalah bentuk cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira bagaimana sih untuk menumbuhkan cara cinta tanah air? Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air tersebut. Caranya itu lewat gimana gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air, tentunya kita yang pertama itu harus memahami dulu Indonesia secara utuh. Meliputi pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, bisa juga dengan memahami potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, potensi sumber daya manusia, serta posisi geografi yang sangat strategis. Ya, kita kan strategis banget ya posisinya itu di jalur Katulistiwa nih. Dan juga Indonesia ini terkenal dengan keindahan alamnya sebagai Zamrud Katulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Nah, berarti kira-kira yang mana sih teman-teman jawabannya? Jawabannya itu adalah yang C ya. Untuk bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, maka cara yang harus kita lakukan sebagai warga negara, semua warga negara itu adalah memahami dulu. Memahami pengetahuan atau kita punya pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk soal ini jawabannya itu ada di opsi yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Cara mencintai produk dalam negeri yang sangat beragam dan syarat akan nilai budaya adalah dengan A. Membaca sejarah Indonesia, B. Menolak semua produk luar negeri, C. Menggunakan produk dalam negeri, D. Mengekspor seluruh produk dalam negeri, atau E. Membiarkan kebudayaan Indonesia diklaim oleh negara lain. Oke, di sini kita juga diminta untuk mencari bagaimana cara mencintai produk dalam negeri ya. Ini mencintai produk dalam negeri. Jadi cinta tanah airnya itu dalam wujud cinta produk dalam negeri. Kira-kira itu bagaimana sih teman-teman? Mencintai produk dalam negeri? Ya jelas banget, yaitu dengan menggunakan produk dalam negeri.
bukan menggunakan produk luar negeri. Kalau misalkan di produk dalam negerinya itu sekarang udah banyak ya lokal-lokal brand atau brand-brand lokal itu sudah bagus, nggak kalah dengan brand-brand luar. Nah, itu adalah kita bisa menggunakan produk dalam negeri tersebut, teman-teman. Menjadi wujud untuk mencintai produk dalam negeri tersebut yang sangat beragam ya. Karena dengan menggunakan dan juga kita bangga untuk memakai produk dalam negeri yang sangat beragam dan syarat akan nilai budaya, itu akan memberikan perasaan bangga, teman-teman. Nanti kita bangga nih, bangga untuk menggunakan produk dalam negeri dan juga bangga terhadap produk buatan anak negeri. Dan juga teman-teman selain itu bisa juga membantu UMKM untuk terus berkembang. Jadi untuk soal ini jawabannya yang paling tepat ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini yang bukan kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. B. Terselenggarakannya otonomi daerah secara adil. C. Meningkatnya sumber daya alam yang indah, damai, dan serasi. C. Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. E. Terwujudnya nilai-nilai agama sebagai sumber etika dalam memperkuat akhlak dan moral bangsa. Oke. Di soal ini, kita tidak lagi membahas mengenai cinta tanah air. Enggak, kita mencari bagaimana nih yang bukan kondisi yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ada kata bukan, maka kita cari yang berlawanan nih teman-teman. Cari yang tidak termasuk ke dalam kondisi atau situasi yang dibutuhkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat yang A dulu, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Kira-kira ini dibutuhkan nggak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dibutuhkan jelas ya. Dengan adanya persatuan, jelas banget. Nanti apa? Bisa bersatu. Terwujudnya integrasi. Jadi yang A ini benar, ini dibutuhkan atau diperlukan. Yang B, terselenggarakannya otonomi daerah secara adil, ini juga dibutuhkan. Kenapa? Kalau misalkan ada yang merasa timpang, pasti kan ada apa nanti? Ada kesenjangan antara tiap daerah. Nah, hal ini nanti bisa berdampak panjang, teman-teman. Bisa senjang dalam hal ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, otonomi daerah yang adil, di mana setiap daerah itu merasakan yang sama lah ya, misalkan dari hal anggaran, atau dari bantuan-bantuan pemerintah pusat. Nah, itu bisa, bisa nantinya mewujudkan daerah tersebut juga menjadi lebih makmur. Jadi, di sini jelas banget ya teman-teman ya, yang B ini termasuk, ini dibutuhkan. Yang C, meningkatnya sumber daya alam yang indah, damai, dan serasi. Kira-kira dibutuhkan nggak sih kondisi ini untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Tidak ya, kurang tepat teman-teman, ini tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan meningkatnya sumber daya alam yang indah, damai, dan serasi, ini tidak ada hubungan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara teman-teman. Terutama dalam hal penyelesaian masalah nasional secara keterbukaan. Jadi ini tidak ada kaitan secara langsung atau tidak ada hubungan yang langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang D jelas banget ya, ini ada kaitannya. Yang E juga. Jadi di sini jawabannya lagi dan lagi ada di opsi yang C. Tunggu dulu guys. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi bahas soal selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Coba perhatikan beberapa kesadaran politik warga negara di bawah ini. Kita lihat yuk. Yang pertama, sadar akan pentingnya iptek. Yang kedua, sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atas kebijakan kenaikan harga BBM. Yang kelima, aktif dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran politik warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dalam nomor berapa nih? A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 3, 4, dan 5, D 4, 5, dan 1, E 2, 3, dan 5. Oke.
Sebelum jawab soal ini, kita perlu pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kesadaran politik. Jadi kesadaran politik ini adalah masyarakat ini artinya itu masyarakat terhadap sistem politik yang adanya itu dia bersikap sadar gitu ya. Sadar atau paham terhadap sistem politik yang ada di wilayahnya. Sadar politiknya ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya gimana sih Kak sadarnya? Yang pertama, dia sadar terhadap hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang. Dia sadar juga terhadap apa? Sadar terhadap tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. Lalu apa? Bisa juga dengan cara aktif dan juga bisa bersikap kreatif juga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan juga aktif untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Jadi di sini teman-teman, kesadaran politik atau masyarakatnya yang sadar terhadap sistem politik yang ada, yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang itu ada di opsi yang mana? Opsi yang E ya, 2, 3, dan 5. Jadi sadar sebagai warga negara, dia punya hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Kemudian apa? Bisa aktif dan juga kreatif untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada di 2, 3, dan 5. Atau jawabannya ada di opsi yang E. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Di era globalisasi seperti ini, banyak sekali sisi negatif yang harus dihindari demi membangun bangsa dan menyongsong teknologi, yaitu A. Eksklusivisme, B. Proaktif, C. Kuriositas, D. Optimisme, E. Profesionalisme. Oke, di sini yang ditanyakannya itu adalah sisi negatif yang perlu kita hindari atau kita jauhi untuk membangun bangsa dan juga menyongsong teknologi. Kira-kira yang mana sih teman-teman yang harus dihindari atau dijauhi? Jelas banget ya, eksklusivisme yang ada di opsi yang A. Kenapa? Karena di dalam eksklusivisme ini cenderung untuk memisahkan diri dari masyarakat, jadi menarik diri dari masyarakat. Sedangkan kalau proaktif, ini artinya apa? Lebih aktif, bisa bersikap lebih aktif. Kalau kuriositas, ini adalah rasa keingintahuan manusia. Kalau optimisme ini adalah paham yang meyakini dan juga melihat segala sesuatu itu dari hal yang baik. Kalau profesionalisme ini adalah sesuai dengan mutu, kualitas, dan juga tindak tanduk yang merupakan ciri-ciri profesi atau orang yang profesional. Jadi di sini yang harus dihindari jelas banget eksklusivisme atau sikap menarik diri dari masyarakat lain. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman soal mengenai nasionalisme dan juga NKRI yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini. Kira-kira menurut kalian soal yang tadi mudah atau sulit nih? Dan kalian wajib banget ya perbanyak latihan soal agar nantinya kalian bisa mengerjakan soal SKD CPNS. Dan teman-teman, sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share video ini. Dan terakhir, aku ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!